sekarang tuh lagi viral child free kan. Bahkan bukan cuma menunda, bahkan sebagian pasangan muda memilih untuk tidak punya keturunan. Nah, jadi pernikahan hanya dijadikan sebagai kesenangan, sepertinya itu, bukan untuk membentuk sebuah keluarga. Terus mereka mau pakai berapa lama terserah, tergantung dari kesepakatan. Tapi bukan karena pertimbangan-pertimbangan ingin menciptakan generasi yang lebih baik gitu. Nah itu bagaimana kita bisa mentoleransi itu secara syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami hadir menyapa saudara semua untuk memulai belajar. Mulai hari ini. Kata pepatah, kalau hari yang kemarin itu sudah menjadi milik sejarah, hari yang depan itu masih menjadi rahasia ilahi. Nah, hari ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita semua. Karena itu kami hadir untuk mengajak belajar mulai hari ini. Sudah ada tamu di antara kita, beliau-beliau yang sangat luar biasa. Ada Uma itu Ustadz Muslim Al-Fatih dan Dr. Marta, spesialis obstetrik ginekologi. Ya, selamat sore dok. Berkah selalu nih, Masya Allah. Kesempatan. Selalu dok. Akhirnya bisa ketemu. Iya, akhirnya saya juga senang bisa ketemu Uma. Ustadz Muslim Al-Fatih, baru pertama kali. Itu merupakan kehormatan bagi saya. Alhamdulillah. Saya itu sudah deg-degan dari tadi. Iya dok. Sama. Silakan. Yang enggak mungkin cuma Uma aja. Saya jauh lebih bahagia karena biasanya masuk orang spesial objek itu mahal bayarnya kan. Jadi waktu beliau tuh sangat mahal, maka rugi banget nih kalau nggak disimak. Amin. Amin. Umanya. Marta ini berapa bersaudara dok? Saya 4 bersaudara. Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Iya. Berarti nggak KB ya orang tua? KB akhirnya setelah yang keempat. Setelah yang keempat. Berarti KB setelah keempat. Iya. Tapi KB ya dok? Iya, KB steril. Steril. Iya. Oh, gitu. MOW, mamah yang KB. Oh. Setelah melahirkan adik saya yang paling kecil. Adik saya tuh 3 laki semua. Jadi mungkin orang tua saya tuh pingin masih punya anak perempuan waktu itu. Anak saya perempuan sendiri. Dan yang pertama, jadi harapannya itu anaknya yang kedua kan laki. Terus yang ketiga pinginnya perempuan. Ternyata laki juga. Terus dicoba lagi yang keempat, laki lagi. Udah habis itu stop. Oh. Jadi sebenarnya KB itu untuk ngatur anak jenis kelamin atau gimana? Bukan sih, sebetulnya yang benar itu adalah untuk memberi kesempatan ibu dan bayi yang baru dilahirkannya itu untuk bisa baik dulu kondisinya. Bayinya gede dulu, ibunya sehat dulu. Jadi intinya tuh mengatur kehamilan, mengatur jarak kehamilan dari yang pertama ke kehamilan yang berikutnya. Jadi sebetulnya konsepnya KB itu sebetulnya bukan tidak boleh punya anak, bukan. Ini yang di masyarakat masih salah sebetulnya. Boleh, nggak ada yang nggak bolehin gitu. Tapi ini yang penting itu sebetulnya adalah diatur dulu dong gitu. Apalagi pada case-case yang ini adalah akan menjadi kehamilan resiko tinggi. Nah, resiko tingginya inilah yang harus kita okekan dulu gitu loh. Ibunya apa sih resiko tingginya? Misalkan dia ini punya riwayat hipertensi atau punya riwayat kencing manis gitu, ya kita kontrol dulu dong. Iya, jantung gitu, ya kita okekan dulu dong semuanya ini, hipertensinya, jantungnya, kencing manisnya, ya kita harus berkonsultasi dulu ke teman sejawat yang lebih kompeten. Nanti setelah kondisinya ini baik, sudah oke, terkontrol, terkendali, nah di saat inilah kalau memang akan merencanakan kehamilan, ini yang memang sangat disarankan karena kita bisa menekan resiko komplikasi atau kemungkinan komplikasi yang nanti akan kemungkinan terjadi. Itu ibunya selamat, bayinya sehat, kayak gitu. Anak muda sekarang, ya, biasanya kan mereka ada menghindari pernikahan karena katanya merasa tidak siap untuk punya anak, gitu. Tapi sebenarnya mereka kan ada tuntutan biologis juga. Akhirnya ada yang memilih udah nikah dulu, tapi anaknya entar-entaran aja gitu kalau udah merasa siap. Nah, seperti itu sebenarnya boleh apa enggak, Rumah? Kok seperti ngatur sendiri gitu? Ya, Masya Allah. Bahkan lebih dari itu sekarang tuh lagi viral child free kan.
Bahkan bukan cuma menunda, bahkan sebagian Ya, pasangan selfie. muda memilih untuk tidak punya keturunan. Nah, sebenarnya gini ya. Dalam agama kita ada namanya maqasidus syariah. Tujuan agama Islam itu diadakan. Ada beberapa, salah satunya itu hibdun nafas, menjaga agar manusia itu ada regenerasi. Bayangkan kalau semua orang berpemahaman seperti itu, maka tidak ada kemudian generasi selanjutnya setelah ini karena semua manusia tidak punya anak. Tapi satu hal, saya cukup tertarik dengan penjelasan Dr. Marta tadi karena banyak orang yang secara religiositas ya memiliki keyakinan bahwa KB itu seolah-olah melarang orang punya anak Iya, gitu ya. melarang orang punya Jadi satu hal ini poin penting banget yang harus saya sampaikan sebagai orang yang sering menyampaikan tausiah keagamaan, memperbanyak anak dalam Islam itu sunnah, Pak Dokter. Makanya tidak heran jika mungkin kalangan-kalangan tertentu itu sangat kemudian berontak dan menolak ketika disarankan untuk KB. Tapi ada yang lebih penting, menjamin anak terurus dengan baik itu wajib. Itu dia yang harus dipahamkan ya. Nah, Pak, ya. betul betul. Jadi Harusnya. memperbanyak anak tuh sunnah. Sunnah. Jadi dianjurkan memang Islam itu memperbanyak keturunan agar kita mayoritas, Ya. gitu ya. Tetapi ada yang lebih wajib, yaitu memastikan bahwa setiap anak kita mendapatkan hak sebagai seorang anak. Betul. Jadi tidak hanya lahir asal lahir, tapi kemudian tidak terurus atau tidak terjamin baik kualitas hidupnya ya ke depan gitu, pendidikannya, kesejahteraannya. Nah itu. Tapi sebenarnya anak muda yang menghindari punya anak itu bukan orang yang nggak mampu, tapi orang yang mungkin secara status sosial, ekonomi itu termasuk orang yang mampu. Tapi mungkin secara mental kali ya. Secara mental dia mungkin belum siap. Karena mentalnya. Iya, untuk bisa merawat anak. Jadi pernikahan hanya dijadikan sebagai kesenangan sepertinya itu, bukan untuk membentuk sebuah keluarga seperti itu. Rencana itunya sepertinya. Berarti kalau ada keluarga muda yang ingin menunda punya anak, itu KB yang direkomendasikan yang seperti apa? Yang kami rekomendasikan adalah metode kontrasepsi yang non hormonal. Iya, jadi jangan yang hormonal. Karena metode kontrasepsi itu kan sebetulnya ada dua ya. Kalau dari bentuknya, dari macamnya gitu ya. Itu ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Kalau yang non hormonal itu hanya IUD dan kondom. Gitu. IUD itu yang alat kontrasepsi dalam rahim itu. Jadi bentuknya T kalau sekarang yang ada itu. Nah, yang kedua yang hormonal itu adalah suntik, terus kemudian implan, terus kemudian implan ini yang orang kenal dengan susuk ya, KB susuk gitu, terus sama pil gitu ya. Jadi ada 3 ini yang hormonal gitu. Nah, kalau dari jangka waktu pemakaiannya itu ada yang metode kontrasepsi jangka pendek sama jangka panjang, dan juga metode kontrasepsi mantap. Kalau yang jangka pendek itu, kalau yang hormonal itu tadi adalah yang pil, suntik yang 1 bulan gitu. Kalau yang jangka panjang itu adalah suntik KB yang 3 bulan, ada juga implan itu yang hormonal, yang susuk tadi. Kalau yang non hormonal yang jangka panjang itu IUD, yang tadi AKDR itu. Kalau yang mantap jelaslah ada 2 ya, yang perempuan adalah yang MOP ya, metode operatif wanita. Kalau yang laki-laki yang MOP yang kita kenal dengan vasektomi, yang perempuan tadi tubektomi itu ya. Jadi kenapa kita sarankannya yang non hormonal, karena pada fase mereka baru menikah itu kan banyak terjadi perubahan hormonal sebetulnya dari diri mereka sendiri itu sesuai usianya, betul. Dan aktivitas seksual yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu pun akan mengubah status atau fungsi hormonal di dalam tubuh mereka sendiri. Jadi nanti kalau kita berikan metode kontrasepsi yang hormonal, takutnya nanti kalau mereka sudah memutuskan untuk mempunyai anak atau merencanakan untuk bisa hamil gitu ya, promil istilahnya kalau kita ya, program hamil itu nanti akan jadi lama ya. Kalau misalkan hormonal yang kita berikan itu suitable atau cocok dengan kondisi hormonal si
ibu ini, si mbaknya ini. Tapi kalau enggak, misalkan mbaknya ini sebetulnya sudah punya masalah dengan hormonal dia alaminya, kita kasih hormon sintesis, bisa jadi lebih kacau nantinya, sehingga nanti persiapan untuk promil kedepannya akan lebih lama, lebih sulit, dan akan lebih banyak effort di situ nanti. Kalau yang non hormonal, yang IUD tadi, begitu kita lepas, kita pasang. Nah, nanti kalau terserah nanti dia itu kan dia jangka waktunya ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Tapi kan terserah mereka mau Tapi ada juga yang pakai merasa berapa terganggu tahun. loh. Karena kita Nggak pasang nyaman. implan di sini tuh ya. Ya, itu Kan implan. ada kelihatan. Itu hormonal tadi. Secara visual bagus, di sana Betul. penampilan gitu ya. Karena ada luka di sini, ya. Mungkin ada keluhan-keluhan Betul. gitu. Tapi Nah, kalau yang IUD kan enggak sebetulnya, dan kontrolnya itu gampang, cuma di USG aja. Terus mereka mau pakai berapa lama terserah, tergantung dari kesepakatan, gitu. Dan Mungkin lebih begitu, direkomendasikan iya IUD. betul. Dan IUD, begitu ya. dilepas kembalinya ke suburan bisa segera, insya Cepat ya, Allah. insya Allah. Seperti di itu. rumah kalau misalnya ada, kan kita agak susah nih tahu nih sebenarnya dia niatnya nunda punya anak tuh apa. Karena gitu apa ya? Iya, kan kadang-kadang karena males, Iya. tapi bukan karena pertimbangan-pertimbangan ingin menciptakan generasi yang lebih baik gitu. Nah itu bagaimana kita bisa mentoleransi itu secara syariah? Ya, jadi kan kita nggak bisa ngatur pikiran orang ya. Iya. Tapi saya ingin sampaikan satu hal. Mengurusi anak tuh nggak gampang. Betul. Sepakat banget ya. Perlu banyak Sangat. persiapan, khususnya mentalitas sebagai seorang ibu kan. Iya. Apalagi di generasi Gen Z sekarang yang sangat terkenal dengan generasi strawberry gitu ya. Iya. Nggak survive dengan struggle kehidupan. Tapi satu hal, tidaklah rasa manis itu terasa nikmat kecuali sebelumnya rasa pahit. Semua lelah seorang ibu yang luar biasa struggle mengurusi anak akan terbayarkan, dan itu tidak akan pernah tergantikan dengan pengalaman hidup yang lain. Iya. Jadi betul memang ketika memilih misalnya menunda ingin punya anak, bahkan mungkin ada sebagian yang ekstrim sampai nggak punya anak, mungkin dia merasa hidupnya jadi lebih lapang, nggak ngurus anak, tapi ada hal yang dia tidak akan dapatkan. Iya. Nah, ada kaidah bahasa Arab tuh begini, an-ni'mah ba'da nikmah, tidak ada kenikmatan hidup tanpa kesusah payahan. Iya. Nah, itulah kenapa dok ada satu hal yang sering nanti bisa dijawab dulu juga versi medisnya ya. Iya. Beberapa jamaah tuh bertanya begini, kenapa sih orang yang mohon maaf hamil nikah resmi, dia pernikahan legal baik menurut agama dan menurut agama dan negara itu proses lahirannya sulit sekali. Ya, bahkan sampai ada yang sudah jalan tiap pagi, HPA-nya udah tahu gitu ya, sampai senam bola yang muter-muter Iya, tuh gitu ya. Jimbol. Jimbol. Tapi sebagian lain mungkin ada beberapa case yang kita lihat di berita, ada hamil by accident, yang hamil di luar pernikahan, kok mereka nggak niat lahiran, lahir. Iya, tiba-tiba lahir di kamar kos. Betul kan? Iya. Coba kok ada sesuatu yang Lahirnya di terminal, ada ya, padahal kita nih niat lahiran. Iya. Niat lahiran kan, tapi nggak lahir-lahir. Iya. Tapi di sisi lain ada yang, mohon maaf, yang tidak niat melahirkan, dia berniat melakukan aktivitas lain gitu ya, lahir. Nah, maka itu cukup menarik. Kalau jawaban versi spiritual, semakin sesuatu itu diharapkan, Tuhan memberikan perjuangan. Semakin sesuatu itu diharapkan, Tuhan akan memberikan perjuangan agar dia semakin cinta terhadap apa yang dia perjuangkan. Makanya semakin perempuan itu berharap punya anak, semakin dibuat berjuang dia melahirkan anaknya. Makanya biasanya psikologi seorang ibu itu mempengaruhi bagaimana proses melahirkannya. Iya. Anak pertama biasanya yang sangat diharapkan kelahirannya, mungkin 5 tahun pernikahan dia berjuang, itu Allah kasih. Bahkan dalam agama kita, jika ada seorang ibu yang meninggal dalam proses perjuangan itu disebut mati syahid. Syahid, iya. Nah, jadi itu versi spiritualitas. Jadi kenapa? Kalau versi saya yang lainnya juga, kalau seandainya ini nih apa tadi tuh yang nggak ingin punya anak, sebenarnya dia ada kehilangan momen yang sangat besar. Iya. Dia nggak dapat doa anak nanti. Iya. Ketika sudah tidak ada di dunia Betul. ini, nggak ada yang mendoakan. Tapi satu hal, Bu Dokter Marta maupun Dokter Marta kan, ini kan luar biasa ilmuannya. Fenomena itu tuh gimana menyikapi menurut ilmu medis? Karena case-nya ada, faktanya ada, bahkan dokter tadi mau konfirmasi itu ada ya. Iya, betul ada. Kenapa sih dok ada wanita yang berniat melahirkan susah payah,
Ada beberapa case dan nggak satu dua Yang bayi banyak. accident tapi Betul. lebih mudah. Betul. Itu Iya. ada nggak jawaban versi medisnya? Kalau dari medis itu jujur belum ada penelitiannya sebetulnya, ya kan, Siap, siap, jujur. siap. Terus dasar evidence-nya juga sebetulnya belum ada. Tapi beberapa hal yang pernah kami diskusikan itu adalah pada orang-orang yang tadi yang sudah merencanakan pasangan-pasangan maksud saya, yang sudah merencanakan memang menikah benar-benar nih legal, punya anak pun betul-betul sudah direncanakan gitu, dan sudah betul-betul sampai kontrolnya itu sudah sangat teratur, apa yang disarankan dokter sudah dikerjakan semuanya. Tapi ternyata melahirkannya nggak bisa juga normal, dan ada yang harus sesar kayak gitu, Bahkan sampai sampai sesar, seperti betul. itu. Kalau dari kami itu mereka ini pasangan-pasangan ini sebetulnya banyak yang susah seperti itu sebenarnya bukan karena mereka memang membuat susah sendiri atau kami yang membuat Betul, susah, betul. tapi sebetulnya justru mereka ini akan lebih siap sebetulnya apapun yang akan terjadi pada dirinya, bagaimana proses persalinannya, bagaimana komplikasinya, bagaimana nanti bayinya lahir, kemungkinannya mereka ini udah lebih siap karena mereka pintar. Karena selama hamil dan bahkan pada prekonsepsi pun pada saat mereka sedang mempersiapkan kehamilan itu mereka udah mulai belajar. Dari mana? Ya pada saat ketemu dengan dokter kandungannya masing-masing, konsultasi itu mereka sudah sangat-sangat pintar. Bahkan ada yang sampai baca-baca sendiri, cari di medsos seperti itu. Mereka tuh udah lebih siap gitu ya. Jadi mereka itu akhirnya tidak akan tidak akan ambil pusing. Nanti gimana lah mau persalinannya, mau gimana prosesnya, yang penting anak saya selamat, istrinya selamat. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya itulah yang terjadi. Mereka itu akhirnya hanya mengikuti aja, mengikuti alurnya aja gitu. Mereka sudah punya planning gitu. Nanti kontrol sekian lagi, sekian bulan lagi, nanti kontrol 2 minggu lagi, nanti kontrol. Di situ tuh mereka udah ngikut aja alurnya. Mereka udah terplanning gitu ya. Jadi memang saya lebih relate ke penjelasannya. Iya. Tapi gini dok, saya jadi akhirnya izin mengonfirmasi ya. betul. Mungkin pertanyaan begini, adakah psikologi ibu hamil mempengaruhi proses kelahiran ibu tersebut? Sebetulnya ada, Uma. Ada ya, ada korelasinya ya berarti. Betul. Ya? Okay. Jadi kalau misalkan mereka sudah mempersiapkan itu, ya mereka tuh gini, ya saya tuh pokoknya siap lah dok, mau lahir normal, mau sesar. Karena memang dia menginginkan ya, iya, menginginkan benar kayak gitu. Dan akhirnya ada beberapa yang give up duluan gitu, Uma. Banyak sekarang case-nya itu, beberapa itu malah sekarang sebagian besar. Jadi dokter, saya udah nggak usah lahiran normal aja lah dok, saya sesar aja. Nah, makanya kenapa kesannya jadi kok sulit ya lahirnya, kok sampai harus sesar kayak gitu. Atau yang kemudian yang sudah mulai nih masuk persalinan gitu, mereka nggak tahan sakit gitu, terus akhirnya udah bendera putih gitu, white flag kayak gitu, sudah dok, sudah sesar aja dok kayak gitu, karena mereka kalau itu tadi kan dia menghindari melahirkan. Kalau ada nih ibu-ibu yang saking inginnya punya anak sampai mengabaikan kondisi dirinya sendiri. Misalnya kan ada cerita nih ibu yang misalnya saat dia melahirkan, saat dia hamil sebenarnya dia punya penyakit yang akan mempengaruhi keberlanjutan hidupnya gitu, secara perhitungan medis ya. Tapi dia mengabaikan keselamatan dia dengan alasan saya ingin memperjuangkan anak saya. Seperti itu. Yang penting anak saya selamat. Itu banyak loh, Mbak. Itu kalau dari segi agama gimana? Kami sudah memberikan penjelasan sampai berbusa-busa dari awal. Kalau misalkan sebelumnya harusnya KB gitu ya, tapi ternyata nggak mau gitu, dan ternyata hamil lagi, padahal dia ini kondisinya udah sangat-sangat high risk pregnancy lah. Seperti itu. Dan yang menentukan itu, yang mengklaim itu ahli medis ya. Iya. Baik. Jadi satu hal, ini Islam itu kan agama yang solutif. Islam nggak pernah ngasih masalah kecuali Islam menyediakan solusinya. Jadi Islam itu punya tujuan yang paling tinggi. Islam tidak boleh mengizinkan orang berpotensi mencelakai nyawa sendiri atau nyawa orang lain. Maka dalam Islam bahkan sesuatu yang haram pun akan jadi halal ketika kaitannya dengan nyawa. Contoh, saya pengen nanya, menurut Bu Dokter nih berdua nih, apa hukum babi makan? Babi makan apa makan babi? Boleh ya. Kalau
Kalau babi makan ya Karena ada boleh. yang jawab tidak boleh, Dok. Iya. Babi makan ya boleh. Kalau jawabannya makan tidak babi- boleh, jahat sekali, Dok. Babi makan boleh. Ya? Babi makan ya boleh. Berarti babi makan boleh ya? Boleh. Tapi kalau kita makan babi, Itu yang tidak boleh. Tapi di case di mana seseorang mungkin misalnya tersesat di hutan, Ya. kemudian tidak ada pilihan makanan yang lain yang berpotensi menghilangkan nyawanya. Karena Islam itu ajarannya utamanya menjaga nyawa diizinkan. Dan sebaliknya, segala sesuatu, bahkan itu ajaran agama yang sifatnya wajib seperti puasa Ramadan, itu tidak boleh dikerjakan oleh seorang jika berpotensi menghilangkan nyawa. Ini satu hal yang harus wajib itu. dipahami karena tujuan tertinggi salah satunya ya dalam agama kita itu menjaga keberlangsungan nyawa seseorang. Jadi nggak boleh ada syariat apapun. Jadi saya menjawab secara umum nih ya, case apapun biar clear ini, apapun kewajiban agama yang dikerjakan oleh seseorang yang berpotensi menimbulkan kematian, tentu ini klaim tidak boleh oleh sembarangan ya. Makanya saya konfirmasi oleh ahli medis, maka tidak boleh dikerjakan. Ya. Termasuk tadi apa hukum mempertahankan kehamilan karena dia ingin menjaga gitu ya. Kemudian dengan keyakinan spiritualnya yakin kepada Allah yang nyuruh menjaga nyawamu itu Allah. Jadi ketika seorang mohon maaf ibu misalnya tetap memilih melanjutkan proses persalinan padahal dokter sudah mengatakan potensinya lebih dari 80% tidak selamatan, berarti dia sedang melanggar aturan Allah itu sendiri. Berarti yang sebenarnya cita-citanya ingin mati syahid belum tentu. Mati syahid itu bukan by choice. Jadi bahkan banyak case kan yang orang bahasanya bunuh diri demi mati syahid. Jadi bisa jadi bahkan mohon maaf itu dia khawatirkan dihukuminya oleh agama itu bukan mati syahid yang mati dipilih oleh Allah. Mati syahid itu orang yang mati yang kematiannya dipilihkan oleh Allah. Kalau ini kan sudah dikasih tahu sama dokter. Iya, kan? sudah ada penjelasannya. Sudah ada reasoningnya, bahkan mungkin persentasenya tinggi. Tidak mungkin kan dokter melarang seorang ibu yang ingin punya anak, ya apalagi terus kami betul itu larang-larang. nggak mungkin. Kalau memang Kalau untuk suaminya gimana Ibu? Iya, kalau yang melarang suaminya. Melarang untuk melanjutkan. Iya, bukan melarang untuk dihentikan karena dia pinginnya dilanjutkan. Nah, lah Tapi istrinya sebetulnya pingin, saya tuh sebenarnya pingin loh, saya tuh selamat karena saya masih punya anak yang sebelumnya. Nah, jangankan perintah suami, perintah Allah aja kan tadi saya bilang puasa Ramadan kan perintah Allah nih, nggak boleh dikerjain kalau bermasalah dengan taruhan nyawa, apalagi perintah suami. Suami-suami. Nah, jadi kalau ada kalimat begini, kan istri wajib taat sama suami, tergantung apa perintahnya. Makanya ada kalimat kata Nabi, tidak ada ketaatan jika ketaatan itu kemudian melanggar aturan agama. Nah, agama mengatakan jaga nyawa. La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian sendiri. Artinya, jangan melakukan sesuatu yang berpotensi menghilangkan nyawamu. Begitu, iya, berarti dok. benar. Berarti memang suami itu punya peran ya. Iya, ketika di sini. dalam pemilihan kambing itu. Ya memang seharusnya ini adalah peran bukan suami aja, tapi memang suami istri. Tapi karena kita tuh sekarang masih dalam budaya paternalistik ya. Jadi ini paternalistik itu pun yang saya pelajari selama saya sekolah konsultan ini. Jadi budaya orang Indonesia ini adalah masih paternalistik. Jadi bahkan si istri ini bahkan tidak punya hak sekalipun Untuk menjaga nyawanya sendiri. untuk menjaga nyawanya sendiri. Dalam hal ini adalah dia tidak punya hak untuk ada kesetaraan gender kayak gitu. Karena semua adalah diputuskan sama suaminya. Padahal sebetulnya dia kayak misalkan dia tuh pingin KB, ini anaknya udah banyak ini Ustaz. Jadi udah 8, 9. Si ibu ini udah nggak kepingin hamil lagi sebetulnya, udah capek banget kayak gitu. Karena dia juga berpikir, pikirannya logis Ustadz. Jadi dia itu pinginnya menjaga anak-anaknya yang sudah ada kayak gitu. Jadi dia udah nggak pingin lagi hamil lagi, secara udah capek. Terus dia juga merasa dia udah berisiko. Tapi suaminya nggak bolehin KB kayak gitu. Tetap aja nanti harus hamil lagi berikutnya. Nah ini kan yang mengancam nyawa si ibu juga ya. Terus juga melanggar hak asasinya dia juga. Badan dia tuh pingin banget untuk KB. Nah hal seperti ini yang biasanya sering kami hadapi di pelayanan kami sehari-hari Ustaz, kayak gitu. Dan kami tidak bisa berkata-kata karena setelah itu suaminya pokoknya nggak boleh titik. Dan istrinya Seperti ikut itu. keputusan suami. Betul, karena saking takutnya, patuhnya dia pada seorang suami seperti itu Ustaz. Nah itulah yang kemudian membuat kami miris. Nah harusnya itu ada di ini ya Ustaz ya, di premarital
konseling ya Ustadz ya harusnya. Jadi Ya, berarti di ini mesti premarital kolaborasi nih, konseling kalau- itu harus Jadi ada gini, pemuka agama di betul. situ Jadi Ustadz memang harusnya. orang yang meyakini sesuatu dengan landasan religiositas itu nggak bisa diedukasi dengan landasan medis, dok. Jadi walaupun dokter menjelaskan reasoning begitu detail tentang bahaya sesuatu, kalau dia meyakini sesuatu itu berdasarkan agama, maka pemuka agamalah yang harus menjelaskan. Nah, Itu makanya. Jadi Makanya di sekarang kita berdampingan. Ya, makanya Iya. gini, satu ayat aja, karena kan semua orang yang antipati dengan KB itu kan reasoningnya kan Quran. Iya. Jadi Islam itu kan agama yang komprehensif ya. Kita nggak boleh ngambil satu ayat dan meninggalkan yang lain. Cukup buka satu ayat ya kawan-kawan ya. Saya cek barangkali apa salah memastikan, buka surat An-Nisa ayat 9. Ini salah satu ayat yang sangat jelas. Ya. Yang mana Allah mengatakan, janganlah kalian, khawatirlah kalian, takutlah kalian meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa? Lemah ekonomi, lemah mental, lemah fisik. Iya. Ya. Makanya sebagian ulama yang menganjurkan, bahkan bukan membolehkan ya, menganjurkan KB dengan apa niat untuk merencanakan kelahiran yang baik Ya, gitu ya. intinya Itu salah satunya ayat yang digunakan. Jadi jangan sampai tadi jangan sampai yang sunnah dikejar memperbanyak keturunan, Iya. tapi yang wajib memastikan keturunan berkualitas itu ditinggalkan. Iya. Tapi Gitu. memang ada penelitian tuh ya ketika seorang ibu itu memiliki anak yang terlalu dekat jaraknya, itu biasanya kualitas hidup anak ini akan berbeda antara nomor 1 dan nomor 2. Karena dari sisi kecintaan ibu mungkin lebih banyak tersurahkan yang nomor 1, yang nomor 2 tinggal sisa-sisanya mungkin. Kemudian dari sisi pembentukan hormon ibunya kan belum terlalu bagus ya, ketika jaraknya itu masih terlalu dekat. Nah itu ternyata banyak ditemui seperti itu. Iya, iya. Ketika terlalu dekat jaraknya, maka akan timbul kesenjangan yang tinggi antara nomor 1 nomor 2 gitu. Ya memang itu betul ada evidence-nya ya Ya, Ustadz. ada Makanya evidence-nya, di kita itu ada yang kalau di obstetrik ginekologi sosial itu ada yang namanya kita harus menghindari 4 terlalu gitu. Salah satunya dengan metode kontrasepsi. Jadi yang pertama terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak dan terlalu sering. Nah ini maksudnya jangan hamil kalau masih terlalu muda Tua. atau Jangan jangan hamil hamil Terlalu kalau muda, terlalu masih tua. kalau sudah terlalu tua. Terus jangan hamil kalau sudah terlalu banyak Banyak. anaknya, atau jangan hamil kalau jaraknya masih terlalu dekat. Jadi ini terlalu sering tadi Ustadz. Jadi memang itu tujuannya adalah untuk membuat generasi, menghasilkan generasi yang berkualitas yang katanya sekarang generasi emas. Nah Betul. itu Iya. terus kemudian membuat ibunya ini juga lebih berkualitas nantinya. Bagaimana itu diperbolehkan di Islam cara mengatur cara mengatur Iya. jumlah anak. Apakah Dalam agama, suamilah yang harusnya lebih tahu tentang proses kehamilan istrinya dibanding istrinya kan aja kan. Nah, padahal di zaman Nabi, kontrasepsi di zaman Nabi itu laki-laki yang berkorban. Itu jadi kalau kurang dari itu masih dilegalkan untuk dilakukan aborsi, namanya Oh, Masya abortus Allah. medisinalis gitu.